Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini yang akan disampaikan adalah tentang hukum mengucapkan selamat hari Natal. Karena sudah banyak di dalam medsos juga beberapa pendapat, beberapa keterangan yang disampaikan oleh para mubalik. Setidaknya saya juga ingin menyampaikan dalam sisi yang lain. Yang pertama, bahwa perayaan Natal itu sendiri dilakukan oleh umat Nasrani itu ratusan tahun setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi dapat dipastikan tidak akan ada dalil yang sangat nyata, yang sharih, yang menyinggung tentang dibolehkan atau tidaknya mengucapkan selamat dari kaum muslimin kepada kaum Nasrani. Jadi yang ada hanyalah fatwa atau ijtihad dari para alim ulama. Karena ini adalah perkara yang baru, yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga tidak terdapat di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya masalah ini sudah banyak dibahas oleh para alim ulama berabad-abad yang lalu. Tetapi setiap tahun, wabil khusus di Indonesia itu ya ramai terus. Andai kata kita mau melihat kepada fatwa-fatwa para alim ulama yang berada di Timur Tengah, karena Islam itu kan turun di sana pertama kali. Kita bisa belajar bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Bukan dalam konteks akidah, karena pertama bahwa Natal itu sendiri kan berarti kan kelahiran. Ini sama sebagai hukumnya dengan mengucapkan selamat Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ketika seorang Muslim mengucapkan selamat hari Natal, yang harus dipahami, dan saya yakin bahwa kaum muslimin memahami bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah seorang nabi besar, seorang rasul, bukan sebagai anak Tuhan. Apabila kita mengucapkan selamat hari Natal dengan konteksnya bahwa Isa bin Maryam adalah anak Tuhan, sudah barang tentu ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Tetapi apabila kita mengucapkan sekarang selamat hari Natal dan kita meyakini bahwa Isa bin Maryam alaihissalam bukan anak Tuhan, tetapi hanya seorang manusia yang Allah jadikan seorang nabi dan rasul, maka hukumnya boleh-boleh saja. Dan harus kita pahami bahwa fikih itu tidaklah rigid sebagaimana yang dipahami oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Juga mungkin yang harus kita pahami bahwa fikih itu bukanlah suatu barang yang sakral yang bisa berlaku di setiap waktu dan di setiap zaman. Tidak. Karena dalam salah satu kaidah usul fikih dikatakan tagayyuru fatwa wa itilafuha bisa bihi tagayyurul adimah wal ankina wal faid wal awaid. Bahwa berubahnya sebuah fatwa dan semua perbedaan di dalamnya ditentukan oleh perubahan yang terjadi terhadap zaman, tempat, niat, dan juga tradisi. Dan bisa kita saksikan beberapa kawan-kawan kita dari para mubalik ada yang mengharamkan karena katanya ini masuk dalam ranah akidah. Tetapi ulama lain mengatakan bahwa ini bukan ranah akidah, tetapi ini adalah ranah muamalah bil insaniyah. Ini hanyalah hubungan kemanusiaan. Bahkan lebih jauhnya lagi adalah hubungan untuk menjaga sesama anak bangsa agar tidak terpecah. Jadi ketika para ulama memfatwakan sesuatu itu tidak bisa dilihat dalam waktu yang pendek, tetapi jangkauan itu harus panjang. Termasuk seperti di Indonesia. Di Indonesia, sejarah Islam ini sudah sangat panjang. Islam ini adalah produk jadi. Dan bangsa Indonesia pun adalah produk jadi. Di mana bangsa Indonesia memiliki sekarang ratusan suku, bangsa, yang semuanya terkumpul dalam satu negara. Dan kita menyepakati bahwa inilah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang di dalamnya ini berbagai macam pemikiran, adat istiadat yang memang harus dimasukkan di dalam satu wadah yang disebut dengan Islam. Ini bukan perkara yang mudah. Islam yang sudah merupakan barang jadi, produk jadi, kemudian produk jadi yang lain yaitu sekarang berbagai perbedaan yang terdapat di dalam keindonesiaan ini harus diwarnai dengan warna Islam. Sehingga muncullah yang kita kenal sekarang dengan Islam
Nusantara itu Islam yang ada Nusantara. Islam yang ada Nusantara ini adalah jasanya para wali-wali Songo. Inilah Islam yang kita terima saat ini. Oleh karena itu, tidak bisa sekarang menentukan menghukumi sebuah produk hukum di Indonesia ini disamakan dengan Yaman, disamakan dengan Saudi Arabia, disamakan dengan tempat yang lain. Karena berubahnya fatwa itu tergantung dengan al-adima wal amkina wal fawaid wal awaid. Zamannya, tempatnya, kemudian sekarang niat motivasinya, dan yang terakhir adalah tradisi. Oleh karena itu, fikih keindonesiaan adalah fikih yang luar biasa. Fikih yang sangat memberikan sekarang berbagai warna yang memang harus kita pahami. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia, saya sangat bersyukur bisa memahami Islam yang luhur ini, menjunjung tinggi perbedaan yang berasal dari para wali-wali Allah yang kita kenal dengan para wali Songo. Seperti dalam bahasan Gus Muwafiq mengatakan bahwa Indonesia sangat bersyukur dengan adanya Nahdlatul Ulama, karena NU ini adalah bapaknya. Dan sekarang orang-orang lain yang masuk ini adalah hanya anak-anak. Jadi mereka sedang belajar. Kalau yang anak-anak ya biasa aja, kata Gus Muwafiq, ya kan begitu. Karena mereka anak-anak kita orang tua. Tapi buat saya, NU itu bukan bapak aja. Tapi NU ini merupakan Syekhul Masyayikh, merupakan guru besarnya daripada guru-guru. Jadi orang-orang yang sekarang sedang berfatwa, yang macam-macam, yang tidak disesuaikan dengan fikih keindonesiaan, fikih kenusantaraan, mereka ini harus banyak belajar lagi. Karena tidak bisa orang yang belajar di Yaman membawa fikih Yaman di Indonesia, belum tentu cocok. Orang yang belajar fikih di Saudi Arabia, di Irak, di Iran, di Mesir, dibawa ke Indonesia, belum tentu cocok. Mereka harus melihat konteks daerahnya, konteks keindonesiaannya, kemudian barulah berfatwa. Nah, yang menjadi rame, yang menjadi gaduh, orang sekarang membawa ilmu fikih dari Yaman, dari Saudi, dari tempat-tempat mana, tapi mereka tidak mau melihat konteks tradisi bangsa Indonesia. Tidak mau melihat sekarang adat, istiadat, dan kebutuhan bangsa Indonesia. Mereka hanya melihat tekstual. Kalau ini begini, sudah. Ini begini, sudah. Padahal fikih itu adalah barang yang bisa berubah. Fatwa yang bisa berubah. Sekali lagi, fatwa fikih itu bukan sesuatu yang sakral, yang bisa dimutlakan di setiap zaman dan di setiap tempat. Dalam kaidah yang lain dikatakan bahwa al-haqiqatu tusbihu ila haddin kabirin kal haqiqatu istihad. Fal haqiqatu tuhadidu al ma'rifatul haqa'iq walaysa bainal a'jabati wal qurhi. Kebenaran itu banyak seperti kebenaran istihad. Kebenaran itu ditentukan dengan ilmu dan fakta, bukan antara suka dan tidak suka. Mungkin kaidah ini baru didengar. Tetapi kalau kita memahami kaidah usul fikih ini sangat indah dan luar biasa yang bisa diterapkan di berbagai tempat. Oleh karena itu kita harus memahami bahwa konteks benar berdasarkan ijtihad para ulama sangat banyak jumlahnya. Dan ketika Allah menentukan atau memenangkan sebuah ijtihad para ulama yang satu dan mengalahkan ijtihad yang lain, kita tidak perlu bersedih, tidak perlu sakit hati, dan tidak perlu dendam. Tidak perlu. Karena semuanya akan mendapatkan tempat di sisi Allah. Hanya untuk konteks keindonesiaan inilah yang kita pakai untuk mempererat, meruat kebinekaan yang begitu beragam di Indonesia. Jadi dalam hal ini saya akan ikut dengan para ulama yang lebih menjaga kebinekaan, menjaga antar anak bangsa, menjaga dan meruat berbagai agama yang berada di Indonesia agar tetap semuanya lestari dan kita semua bisa tetap sebagai anak bangsa yang saling menghormati, menghargai antara kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lain. Mungkin secara ringkas itu saja, karena kalau kita teruskan ini akan sangat panjang, tapi mudah-mudahan nanti ada para mubadi yang lain juga yang memberikan tambahan. Mudah-mudahan walaupun ini pendek ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.